Saya malam ini tujuan live saya cuma untuk menyampaikan itu semua, bahwasanya tragedi KDRT yang dialami Mbak L sangat sadis. Jadi kita nggak boleh diam, kita harus bantu beliau. Semoga bisa keluar dari permasalahan ini ya. Keadaan Mbak Lesti saat ini masih pusing ya. Siapapun yang dibanting, dicekik, dibanting, udah pasti ini bagian sini kita nih agak sakit, saraf-saraf ya, lebam ya. Saat ini di bagian mata, di tangan ini karena diseret, ditarik ke kamar mandi. Di bagian dalam saya nggak berani bilang ya, karena tuh belum diumumkan di polisi. Mungkin besok sudah ada rilis resmi dari pihak terkait ya. Kita dengarkan aja besok sama-sama ya, kita tunggu. Ini ada yang pancing-pancing nih, istri pertama si B kemana? Saya nggak mau jawab ini nanti nggak bisa. Selingkuhannya siapa? Selingkuhannya siapa? Jadi kalian harus tahu ya, jangan sampai baikan ya bang. Nggak akan, jangan sampai baikan. Kalau baikan nih seperti ini ya, saya ulang balik nih. Kertas mulus kalau sudah diremukkan ya, kalau mereka balikannya seperti ini kejadiannya, nggak akan bisa lagi rapi, hatinya sudah hancur ya. Kalau sudah seperti ini menjalani kehidupan gimana? Nggak akan enak kita hidup ya. Trauma itu pasti ada, kecuali hanya ditampar. Ini dicekik, dibanting, diseret ya. Kalau kejadian sama kalian pun trauma. Bukan besar kali badan Mbak L, segini badannya, kecil, kurus ya, nggak sebanding. Itu bukan lawan, itu astagfirullahaladzim. Baby L saat ini sudah sama orang tua Mbak L ya, sudah sama ibu Mbak L, sudah aman ya. Jadi cerai bang. Untuk cerai mungkin saya nggak punya wewenang, tapi setahu saya saat ini pihak pengacara ingin mendinginkan situasi saat ini. Pihak pengacara dari Mbak L dan si R, sebut nama, takut nanti akun saya dilapor lagi. Saat ini pengacara hukum dari Mbak L dan si RB dalam proses damai. Ngerti nggak? Karena kalau nggak damai, si B terancam 15 tahun penjara. 15 tahun penjara ya, sudah pasti. Oke, sebentar, saya mau jelaskan lagi nih. Sedikit aja. Apa yang terjadi bila mereka bercerai ya. Saya 15 tahun loh, saya tahu semua nih. Dengar ya. Yang terjadi kalau 15 tahun sorry. Apa yang terjadi kalau mereka bercerai? Yang pertama Baby L ya, saya nggak bisa jelaskan ya. Baby L ya, yang pertama akan anak kecil tuh gimana pun membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya. Itu Baby L yang pertama. Yang kedua, ini yang paling salah satu penyebab kenapa si B tega melakukan itu kepada Mbak L ya. Yang kedua, si Bilar ini banyak sekali kreditnya ya, kredit rumah mewah, mobil mewah. Yang bayar siapa? Yang bayar Mbak L ya. Mbak L sangat banyak jobnya ya. Jadi kalau mereka bercerai sudah pasti situasi ekonominya akan goyah. Jadi semua yang dikredit ini ya terancam ditarik kembali semuanya, seperti rumah mewah, seperti mobil mewah ya.
namanya kreditnya nggak dibayar. Ya namanya sudah pincang rumah tangga, kalau sudah pincang ya kita susah cari uang, betul nggak? Kalau kita ribut di luar itu nggak apa-apa, tapi kalau kita sudah ribut dengan istri kita sendiri, kita nggak akan enak bro. Mau kita keluar, mau kita di rumah, kita nggak akan enak, nggak tenang pikiran kita. Ya, bang lebih baik diri sendiri. Jadi gini, saat ini bahaya nggak nih saya ngomong nih? Saya takut akun saya dinonaktifkan nih, tapi saya harus ngomong ya. Sekarang di Jakarta banyak laki-laki mau kondo, ya modal ganteng, mau kondo, ya numpang cari hidup dengan perempuan-perempuan cantik. Yang saya aneh, perempuan-perempuan ini pun mau ya sama si Mokondo itu. Ya, dari suami si Jessica Iskandar itu suaminya Mokondo itu, biar kalian tahu. Saya pernah juga di Jakarta sama suami si Jessica, maka saya tadi speak up juga. Ya, sayang banget tuh Mbak Jessica tuh. Dia salah satu sebentar lagi jadi korban tuh. Kalian dengar nih yang saya bilang nih. Saya 1 tahun, saya kalau Mbak Jessica Iskandar 2 tahun, jadi tim kreatif Mbak Jessica Iskandar saya 2 tahun. Saya bilang sama kalian, itu suaminya tuh mau kondo, nggak punya apa-apa, cuman modal ganteng, ya sama pinter bercinta, makanya perempuan tergila-gila. Ya, Mbak Jessica tergila-gila sama dia karena dia memang ganteng aslinya. Tapi untuk apa ganteng mau kondo, uang nggak ada, ya sampai bangkrut Mbak Jessica Iskandar dibuat dengan suaminya itu. Nah, saya strategi, suaminya tuh orang Bali. Nah, biar kalian tahu, suaminya tuh orang Bali. Orang Bali itu yang keturunan bule itu ya kurang bagus, suka nyedotin harta orang kita pribumi, disedot sama mereka. Ya. Tapi kita nggak punya hak. Itu harta mereka. Kalau saya tahu komplotan mereka, nanti mereka pura-pura nipu, nggak tahu tuh tim suaminya sendiri nipuin harta istrinya, ya karena dia nggak sayang, dia cuma sayang dengan hartanya aja. Ngeri loh hidup di Jakarta tuh. Ya narkoba, perjudian, biaya hidup semua mahal, nggak sanggup, makanya saya pulang ke daerah. Mokondo artinya adalah modal. Mokondo artinya nanti diblokir nih. Saya mau bilang Mokondo artinya tuh Mokondo tuh nggak bagus. Saya nggak berani bilang. Mokondo tuh artinya Mokondo artinya modal kon doang. Tahu kon itu apa? Perlu saya bilang lagi. Mokondo itu artinya modal. Waduh, itu udah keluar tuh kata-kata. Nanti akun saya di-spam. Jangan bilang cakap kotor lagi. Aduh, saya matiin dulu ya. Nanti saya matiin dulu nih komentarnya nih. Nanti akun saya di-spam nih. Saya stop dulu komentarnya sebentar ya. Oke. Yang baru bergabung saya cerita dari awal. Yang belum tahu saya siapa. Saya ini tim kreator artis di Indonesia ya. Saya tim kreator artis di Indonesia. Salah satu artis besar yang pernah saya kerja sama beliau adalah Ariel Peter Pan. Ya, Ariel Peter Pan itu pernah tinggal di daerah saya di Aceh. Ya, Ariel pernah tinggal di Aceh saat dia TK. Bapak Ariel, Bapak Siboril kerjanya di perminyakan Pertamina. Ya, Bapak Ariel itu almarhum Bapak Ariel kerjanya di Pertamina, jadi pindah ke sana pindah ke sini. Jadi waktu TK Ariel di Aceh, tepatnya di Langsa, di TK Bungong Selangah kalau kalian tanya. Boleh cek di Google. Ariel pernah TK di kampung saya, TK Bungong Selangah. Masuk SD, Ariel pindah ke daerah Brandan.
Masuk SD Ariel sampai kelas 5 SD di Berandan di Sumatera Utara. Naik ke SMP Ariel baru pindah ke Pulau Jawa. Saya di mana saya nggak tahu, tepatnya mungkin di Bandung ya kalau Ariel ya. Nah itu yang ingin tahu saya, tim kreatif artis di Jakarta. Jadi saya pernah bekerja dengan beberapa artis, salah satunya Ariel nggak apa-apa, saya sebut nama aja. Memang saya masih ada hubungan sama beliau sampai saat ini. Yang kedua sama korban, ya Mbak Les ya. Saya bekerja 1 tahun sama Mbak Les di akhir. Saya juga bekerja dengan pejabat-pejabat di Senayan. Yang keempat, apa lagi nih maksud? Ini nampaknya ada yang mau spam TikTok saya nih. Saya nggak dikasih speak up nih. Yang keempat Firza. Kalau kalian tahu Firza, saat ini Firza itu vokalisnya Dewa 19. Tahu Firza? Firza tuh dari Aceh juga, dia orang Aceh. Tahu Firza kan? Firza Indonesian Idol saat ini yang menjadi vokalis Dewa itu. Saya pernah bekerja di beliau juga ya, nggak lama, 8 bulan. Ada apa lagi nih? Aduh, janganlah di spam akun saya ya. Saya cuman ingin speak up agar kasus ini sama-sama bisa kita pantau. Kalau kita nggak speak up ya, udah pasti mereka damai. Kalau mereka damai, berarti kita membantu orang melakukan KDRT. Kali ini korbannya Mbak Lesti. Bisa jadi lain waktu tuh orang-orang terdekat kita. KDRT nggak boleh dibiarkan bro ya. Ya, tapi kita bersyukur saat ini KPI dan pihak-pihak lainnya sudah mulai memboikot ya Bilar dari televisi dan juga radio di tanah air. Jadi si Rizky Bilar tuh nggak boleh lagi tampil di TV. Terhitung kemarin si Bilar sudah diboikot ya. TV manapun yang menyiarkan Bilar maka akan dipinalti ya. Jadi nggak usah main-main ya, kasus KDRT itu berat ya, karena yang kita sakiti orang terdekat kita ya. Orang terdekat kita aja kita sakiti, apalagi orang lain kan gitu tanggapan pemerintah. Jadi mengapa kasus ini harus ditanggapi dengan serius? Kalau masalah Mbak Lesti itu orangnya baik sekali ya, saya bilang. Terus tadi saya lanjut lagi, sebelum saya lanjut cerita ini, Ariel pejabat DPR RI di Senayan, Firza satu ini nggak bisa saya bilang ya, karena orangnya agak susah. Saya nggak bisa bilang karena orangnya agak susah, dan dia masih sering berhubungan dengan saya ya, karena beliau juga lagi memperbaiki karirnya. Jadi yang kelima ini saya kerja ini, beliau public figure juga, cuman saat ini sedang drop, jadi sedang membangun lagi. Jadi saya nggak mau bilang, nanti takut terganggu, karena beliau lagi masa merintis kembali kepopulerannya. Yang kelima tadi. Yang keenam, saya pernah kerja menjadi tim kreatif Cendil. Tahu Cendil? Mungkin kalian yang 90-an 2000-an nggak tahu Cendil. Cendil itu vokalis grup band Seurius. Boleh kalian searching di Google, namanya Cendil, Mas Cendil. Saya kerja di tim kreatif beliau selama 8 bulan ya. Mas Cendil, searching aja, searching Mas Cendil serius. Saya pernah kerja juga dengan beliau, jadi tim kreatif beliau. Yang ketujuh, saya pernah kerja dengan artis-artis pendatang baru, kurang terkenal. Sekarang mungkin sudah meredup. Kalau kalian ingat namanya Tommy Raphael. Sekarang sudah nggak nampak lagi di televisi. Mungkin sudah sakit ya. Saya udah lama lost kontak sama beliau. Yang Tommy Raphael itu siapa? Yang mau tanya, dia aktor juga pesulap. Nah, Tommy Raphael, searching aja di Google. Tommy Raphael. Selanjutnya artis-artis FTV yang dari Aceh ya.
dari Teku Wisnu dan lain-lain artis Aceh yang terkenal, artis FTV yang dari Aceh saya kerja, ya seperti itulah ya. Sehingga terakhir saya bekerja dengan korban Mbak L, saya kerja ya. Setelah Mbak L, saya sangat baik sama beliau, membangun dari nol ya, dari beliau menang di salah satu ajang ya. Saya nggak bisa bilang ya, nanti akun saya kena lagi. Semenjak Mbak L merit sama si B, saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan saya sebagai tim kreatifnya. Tapi teman saya satu bantal masih kerja sama Mbak L. Nah, begitu yang kalian harus tahu. Sampai detik ini, bahkan teman saya itu waktu kejadian di lokasi, bahkan teman saya itu dipanggil ke Polres tadi untuk menjadi saksi dalam kasus ini. Maka saya tahu lebih duluan daripada media manapun di tanah air di Indonesia. Ya. Jadi 35 menit pasca kejadian saya ditelepon dengan teman saya narasumber, nggak bisa saya bilang namanya, itu hak privasi namanya. Kalau saya bilang saya sudah melanggar kode etik narasumber, ya sayang dia nanti terancam pekerjaannya, orang susah. Ya, oke, kita lanjut. Pada waktu kejadian, ya, jadi yang baru bergabung saya cerita dari awal. Jadi si B itu HP-nya 3, iPhone 13 Pro Max 2, iPhone 12 Pro Max 1. Yang 12 Pro Max ini HP untuk, bisa dibilang untuk konten. Yang kedua 13 Pro Max ini untuk iklan, endorse data-data dia di situ. Yang ketiga ini dipasang pin, ya nggak dikasih tahu pinnya, alasannya melindungi data. Rupanya data selingkuhan. Alasannya semuanya nggak boleh ya, bahkan untuk melindungi yang HP 3 ini ya tahu sendirilah orang kaya ya. Mau dia maki kita, marah-marahin kita, alasan jangan itu, kalau hilang data saya gimana tuh, kalian tanggung jawab ya, kalian saya tuntut kalian. Nah, seperti itulah. Tahan nggak kalian bekerja dengan orang seperti itu? Tahan hanya untuk uang 1 jutaan ya, batin kita tersiksa untuk apa? Lebih bagus saya pulang ke daerah saya kerja, walaupun gaji sedikit tapi kita hidup nyaman ya. Di Jakarta itu kehidupan keras sekali bro ya. Pagi kita harus bangun, persiapkan ide ya, editing, waduh nggak bisa tidur. Pagi ke pagi kita di laptop, pagi ke pagi kita di komputer. Tidak bisa saya sesantai ini. Bahkan kalau di sana jam segini saya masih bekerja. Saya masih bekerja, mengatur schedule ya. Ya, jadi tim kreatif itu berat, bro. Ya. Berat sekali. Berat sekali. Maka saya memutuskan untuk pulang ke daerah. Ya. Teman saya masih bekerja dengan si korban, Mbak L. Jadi waktu kejadian itu saya ditelepon, Mas, nampaknya sebentar lagi viral Mas. Kenapa Mbak? Kenapa? Kenapa? Pak L dicekik, dibanting dengan Pak B. Kami mau bantu tapi dimaki, malah diancam pecat dengan beliau. Nampaknya besok bakalan viral di seluruh media Indonesia. Begitu kira-kira ya. Si korban saat itu terbaring lemah, bahkan untuk buka mata aja nggak sanggup. Ya, matanya sudah seperti ini. Ini sudah biru, kesakitan, nangis. Kenapa? Saya bilang tadi kan. Jadi saat
itu posisi si B sakit perut, mau ke kamar mandi. Dia salah bawa handphone. Yang terbawa handphone 13 Pro Max yang untuk endorse. HP yang dipasang pin rahasia tertinggal di sofa. Ya, jadi kalau HP itu ada jeda waktu ya kalau dikunci. Jadi kan HP kalau ini apa namanya, layarnya itu kan sempat terang dulu. Jadi waktu layar terang tuh Mbak Lesti nggak sengaja terlihat chattingan mesra si B dengan orang nggak tahu kita siapa. Saya nggak berani bilang kalau itu ya, karena belum ada keterangan dari pihak kepolisian. Melihat itu Mbak Les langsung marah karena hal itu sudah diduga oleh Mbak L selama ini ya, dan Mbak L lihat jelas chattingan itu ya. Jadi langsung Mbak L minta buka pinnya, tapi si B malah menyalahkan Mbak L ya, sehingga terjadi pertikaian. Ini belum dipukul nih, dengar dulu nih, belum dipukul, belum dicekik. Jadi pertikaian, Mbak L menjerit ya, minta diantar malam itu pulang ke rumah orang tuanya ya. Mbak L minta diantar ke rumah orang tuanya malam itu, malam kejadian itu ya. Si B kenapa sangat marah? Karena ucapan itulah yang memicu si B silap ya, langsung dia sentak gini tangan Mbak E, pukulin sini, kena, dibanting. Mbak L melawan, nyakar, dibanting. Orang-orang sekitar mau bantu, dimarahin, ini urusan rumah tangga saya, kalian jangan ikut campur, mengajar, saya pecat semua kalian. Dia begitulah reaksi beliau dari sumber saya nih ya, sampai naik gitu. Untung ada satu orang ya, Mbak ini memang asisten langsung ditunjuk oleh orang tua Mbak L dari kampung. Memang dikasih kewenangan lebih di rumah tersebut untuk melindungi ya. Jadi beliau nggak takut dengan si B. Kurang ngajar kau ya, kamu dilahirin dari rahim siapa? Tega kamu buat Mbak seperti ini. Itu kalau meninggal Mbak gimana? Mau kamu tanggung jawab? Ya, semenjak dimarahin sama asisten Mbak L tadi, langsung si B ketakutan, pandangannya kosong, terdiam seperti ini. Ini sesuai kejadian di lokasi ya, sehingga kesempatan itu dimanfaatkan oleh asisten dan kru lainnya untuk membawa Mbak L ke salah satu rumah sakit ya. Selanjutnya Mbak L divisum karena memar. Hasil visum tersebut, salah seorang asisten menelpon orang tua, Mbak L dipukul, dicekik dengan si B. Saat itu orang tua Mbak L menangis, menjerit. Dia nggak sanggup memikirkan anak yang dia sayangi selama ini, dari lahir, dari kecil dia jaga ya, nggak pernah dia bentak ya. Pada malam itu dipukul, dibanting ya sama suaminya sendiri. Hal itu yang mengakibatkan ayah L menyuruh melaporkan segera kejadian itu kepada pihak terkait ya. Jadi Mbak L divisum, hasil visum dari hasil visum tersebut Mbak L diantar ke Polres ya, melaporkan kejadian tersebut. Seperti itu kejadiannya, yang mau tahu. Jadi apa yang saya bilang ini akan sama nanti kalian lihat yang di infotainment ya. Apa yang saya bilang malam ini pasti sama 100%, karena narasumbernya tuh kawan saya.